Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 10 Juli 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami menjadi umat-umat-Mu yang senang menjamu orang-orang yang membutuhkan dan yang berkekurangan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Magdalena Kano. Kepada Ibu Magda, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Renungan pagi kita tanggal 10 Juli 2023 berjudul Menghibur Para Hamba Kristus. Ayat inti terdapat dalam Filipi 2 ayat 29. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Misi para hamba Kristus adalah kehormatan yang tinggi dan kepercayaan yang suci. Barang siapa menyambut kamu, dia berkata, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Tidak ada tindakan kebaikan yang ditujukan kepada mereka dalam namanya yang akan gagal untuk dikenali dan dihargai. Dan dalam pengenalan lembut yang sama, dia memasukkan yang paling lemah dan paling rendah dari keluarga Allah. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, mereka yang masih anak-anak dalam iman dan pengetahuan mereka tentang Kristus, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya
daripadanya. Dikutip dari The Desire of Ages halaman 357. Kepada semua orang yang pada saat pencobaan dan kekurangan memberikan simpati dan bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, Allah telah menjanjikan berkat yang besar. Dia tidak berubah, tidak kurang pasti sekarang daripada ketika diucapkan oleh Juru Selamat kita adalah janji. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Kata-kata ini tidak kehilangan kekuatannya karena selang waktu. Bapa Surgawi kita masih terus menempatkan di jalan anak-anaknya kesempatan yang merupakan berkat terselubung. Dan mereka yang memanfaatkan kesempatan ini menemukan kegembiraan yang besar. Dikutip dari Prophets and the Kings halaman 132. Sekian bacaan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Magda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam renungan hari ini ada mengutip Matius 10 ayat 41 yang berkata, "Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi." Nah, salah satu contoh orang yang menyambut nabi sebagai nabi adalah janda di Sarfat. Mari kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16 yang berkata, "Perempuan itu menjawab, 'Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati.' Tetapi Elia berkata kepadanya, 'Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi.' Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia, serta anak perempuan itu, mendapat makan beberapa waktu lamanya." Dan tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam Counsels on Stewardship halaman 174 paragraf 2. Janda dari Sarfat berbagi makanannya dengan Elia, dan sebagai gantinya, nyawanya dan putranya dipertahankan. Dan kepada semua orang yang pada saat pencobaan dan kekurangan memberikan simpati dan bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, Allah telah menjanjikan berkat yang besar. Dia tidak berubah. Kuasanya sekarang tidak kurang daripada zaman Elia. Persediaan janda tersebut hanya cukup untuk 1 kali makan dan hanya untuk dia dan anaknya. Tetapi saat Elia datang dan minta, dia tetap mau bantu, sebab dia percaya akan janji Tuhan yang Elia sampaikan. Dan benar, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Oleh karenanya, Roh Nubuat menasihatkan dalam suratnya nomor 112 tahun 1902 paragraf 8. Jika orang kaya mau menaruh dana kecil di bank yang tersedia bagi yang membutuhkan, berapa banyak penderitaan akan diselamatkan. Janda miskin di Sarfat yang sudah tidak punya apa-apa masih mau menolong hamba Allah yang membutuhkan, apalagi orang kaya. Seharusnya lebih banyak punya kesempatan dan kemampuan untuk menghibur dan menjamu hamba-hamba Allah serta orang-orang miskin. Sebab The Review and Herald tanggal 17 September tahun 1889 paragraf 2 berkata,
Sekalipun Allah telah berjanji akan memberkati umat-Nya dengan berkelimpahan, bukanlah rencananya bahwa kemiskinan akan sama sekali ditiadakan dari antara mereka. Ia menyatakan bahwa orang miskin akan selalu ada di negeri itu. Di antara umat-Nya akan selalu ada orang-orang yang membutuhkan rasa simpati, kelemah lembutan, dan kedermawanan mereka. Karenanya kita perlu menjadi penata-layan Allah yang baik dan setia, agar melalui harta yang Allah percayakan kepada kita dapat digunakan untuk menghibur dan menjamu orang miskin serta hamba-hamba Allah yang benar. Dan caranya Allah sudah sediakan, yaitu perpuluhan kedua. Berikut cuplikannya. Kita baca kembali dari Para Nabi dan Bapa, jilid kedua, halaman 128, paragraf 2. Namun demikian, setiap tahun yang ketiga, perpuluhan yang kedua ini harus digunakan di dalam rumah tangga untuk menjamu orang-orang Lewi dan orang miskin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Musa, agar mereka itu sekalian yang duduk di sebelah dalam pintu gerbangmu akan makan sampai kenyang. Ulangan 14 ayat 29. Perpuluhan ini akan menyediakan satu dana untuk digunakan bagi maksud-maksud sosial dan kebajikan. Jadi, pada 2 tahun pertama, perpuluhan kedua tersebut dibawa ke Ka'bah. Ada bagian untuk Tuhan dan ada bagian untuk para imam. Sisanya dapat digunakan untuk berbagi kepada mereka yang berkekurangan dalam perayaan agama. Nah, pada tahun ketiga, persepuluhan kedua ini tidak perlu dibawa ke Ka'bah. Hanya perpuluhan yang pertama saja yang dibawa. Dan perpuluhan kedua itu dapat digunakan di rumah untuk menolong orang Lewi dan orang miskin. Dan oleh karena sistem Ka'bah sudah tidak ada, maka perpuluhan kedua ini dapat kita atur lebih baik dalam rumah tangga masing-masing. Contoh, setelah mengetahui jumlah perpuluhan, langsung potong 2 kali, artinya 2 kali 10%. Satu untuk perpuluhan pertama yang seluruhnya diserahkan kepada Tuhan, dan satu untuk perpuluhan kedua yang dapat kita atur. Kami umumnya mengatur 60% sampai 70% dari perpuluhan kedua diserahkan ke jemaat agar menopang kegiatan jemaat, dan sisanya kami tabung untuk menjamu serta menghibur yang berkekurangan dan membutuhkan. Dan tabungan perpuluhan kedua tersebut tidak bisa untuk kebutuhan rumah tangga. Itu khusus untuk maksud sosial dan kebajikan. Jika semua umat Allah berbuat menurut pengaturan Allah, maka meski ada orang miskin di sekitar kita atau di dalam jemaat, mereka dapat diperhatikan dengan baik. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 7 halaman 226 paragraf pertama. Kemiskinan orang-orang yang kepadanya kita diutus bukan untuk menghalangi kita bekerja untuk mereka. Kristus datang ke dunia ini untuk berjalan dan bekerja di antara orang miskin dan menderita. Mereka menerima bagian terbesar dari perhatiannya. Dan hari ini, dalam pribadi anak-anaknya, Dia mengunjungi orang miskin dan membutuhkan, menghilangkan kesengsaraan dan meringankan penderitaan. Inilah pentingnya untuk memperhatikan orang miskin. Hal itu bukan hasil usaha kita, tetapi karena Kristus yang bekerja di dalam hidup kita. Sebab meski Yesus telah kembali ke sorga, tetapi Dia tetap mengunjungi orang-orang miskin melalui masing-masing kita saat kita pergi menolong orang-orang miskin di sekitar kita. Tidak heran Yesus menyatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 40. Jadi, kita tidak hanya tunggu orang datang agar kita jamu atau hiburkan, tapi kita pun perlu kunjungi orang-orang miskin dan membantu. Karenanya, Signs of the Times tanggal 20 Juni tahun 1892 paragraf 2 berkata, "Mereka yang memiliki Roh Kristus akan melihat semua orang melalui mata belas kasihan ilahi,
tidak peduli apa posisi sosialnya, tidak peduli apa kekayaannya, atau seberapa tinggi pendidikannya. Jika seseorang ada di dalam Kristus, dia tidak akan menjadi tidak baik, tidak sopan, keras hati, dan tanpa belas kasihan. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita minta Roh Kristus bekerja dalam hati kita, agar kita menjadi penatalayan Allah yang setia dan menyisihkan berkat yang kita terima untuk menolong sesama. Masing-masing keluarga membuat tabungan khusus untuk orang-orang miskin dan membutuhkan, agar dapat menjamu dan menghibur hamba-hamba Kristus. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan pada pagi hari ini, agar kami menjadi umat-umat-Mu yang mau menjamu dan menghibur orang-orang yang berkekurangan dan hamba-hamba-Mu, ya Tuhan. Janda di Sarfat tidak memiliki apa-apa, tapi saat hamba Tuhan datang kepadanya, dia mau tolong. Oleh sebab itu terlebih kami, ya Tuhan, seharusnya dapat menyisihkan apa yang kami miliki untuk membantu sesama. Dan untuk itu Engkau telah berikan cara pengaturannya. Karenanya tolong kami, ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh karena kehadiran Roh Kristus, kami melihat semua orang melalui mata belas kasihan. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang memperhatikan mereka yang berkekurangan, menjamu hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Dan biarlah ini menjadi sukacita bagi semua umat Tuhan dimanapun berada, dan karenanya menjadi kesaksian kepada dunia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.